Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, meskipun setelah PTS ini kita masih belajar di rumah saja. Nah, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Teman-teman juga sudah mengerjakan post-test dan juga latihan soal. Di pertemuan yang sekarang kita akan belajar tentang medan listrik. Akan ada post-test dan juga latihan soal untuk teman-teman. Tapi sebelumnya, saya mau minta tolong sesuatu nih. Tolong teman-teman yang nonton, ingatkan teman-teman lain yang belum menonton untuk segera menonton video ini. Karena di video sebelumnya, viewer dari kelas Ikhwan terutama ya, ternyata sedikit banget loh. Tidak mencapai setengahnya. Jadi, saya harap teman-teman yang sedang menonton saat ini bisa mem-pause dulu videonya, lalu infokan teman-teman yang lain untuk segera menonton videonya. Hari ini kita akan belajar tentang medan listrik. Konsep medan listrik sebenarnya sama seperti konsep medan magnet. Muatan yang sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Sama seperti kutub magnet yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub magnet yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Jadi begini teman-teman, ketika ada muatan di titik A, lalu ada muatan lain di titik B, nah, A dan B ini memiliki jarak tertentu, maka A akan menimbulkan gaya listrik terhadap B, di mana gaya listriknya itu dapat berupa tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung dari jenis muatan keduanya. Adanya medan listrik digambarkan dengan adanya garis gaya listrik. Ada 3 sifat garis gaya listrik yang harus kalian ingat. Yang pertama, garis gaya listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Yang kedua, garis gaya listrik tidak pernah berpotongan. Yang ketiga, semakin banyak garis gaya listrik menandakan semakin kuatnya medan listrik. Sekarang kita akan membahas hubungan medan listrik dengan jarak antara dua muatan. Medan listrik dilambangkan dengan huruf E dan jarak antara dua muatan dilambangkan dengan huruf R. Nilai E berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Jadi begini teman-teman, ketika jarak antara dua muatan semakin jauh, maka medan listriknya itu semakin lemah atau semakin kecil. Dan sebaliknya, ketika medan listriknya semakin besar, menunjukkan bahwa jarak antara dua muatan itu semakin dekat. Jadi semakin dekat jaraknya, semakin besar kekuatan medan listriknya. Berikutnya adalah hubungan medan listrik dengan besar muatan sumber. Nah, nilai medan listrik sebanding dengan nilai muatan sumber. Jadi kayak gini, semakin besar muatan sumbernya, maka medan listriknya juga semakin kuat. Semakin kecil nilai muatan sumbernya, maka semakin kecil juga nilai medan listriknya, atau semakin lemah berarti medan listriknya ya. Nah, teman-teman di sini harus tahu kalau ada dua macam muatan. Muatan yang pertama adalah muatan sumber atau muatan utama, yaitu muatan yang menghasilkan medan listrik. Sedangkan muatan yang kedua adalah muatan uji, yaitu muatan yang terkena gaya listrik dari muatan utama atau muatan sumber tadi. Berikutnya kita belajar tentang persamaan medan listrik. Di sini ada dua persamaan yang harus teman-teman tahu. Yang pertama ada E sama dengan KQ per R kuadrat, dan satu lagi ada E sama dengan F per Q. Nah, di mana E adalah medan listrik ya, atau kuatnya medan listrik, satuannya adalah Newton per Coulomb, lalu K adalah konstanta yang nilainya tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Lalu ada Q besar yang merupakan muatan sumber atau muatan utama, satuannya Coulomb. Lalu ada R kuadrat yang merupakan jarak antara dua muatan, satuannya harus dalam meter. Sedangkan di persamaan yang satunya ada F dan Q kecil. F adalah gaya yang satuannya Newton dilambangkan dengan N, dan Q kecil adalah muatan uji yang satuannya juga Coulomb.
Nah, kapan nih kita menggunakan persamaan yang pertama, kapan kita menggunakan persamaan yang kedua? Nah, kapan penggunaannya itu adalah tergantung soalnya teman-teman. Jadi nanti di soal kita bisa lihat dulu dari diketahuinya apa saja sih yang diketahui di dalam soal. Setelah itu baru kita bisa menentukan persamaan yang mana yang kita gunakan. Apakah persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Berikutnya mari kita bahas contoh soalnya. Sebuah muatan sebesar 2 kolom berada dengan jarak 3 meter dari muatan lainnya. Jadi dari sini kita bisa tahu ada 2 muatan. Berapakah besar medan listrik yang dihasilkan muatan tersebut? Oke, kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Diketahui. Yang pertama ada muatan sebesar 2 kolom ini Q besar. Kenapa bisa menentukan Q besar bukan Q kecil? Karena di sini muatannya ada 2, sebuah muatan, lalu ada muatan lainnya, maka ada 2 muatan. Nah, besarnya adalah 2 kolom, lalu jaraknya R-nya adalah 3 meter. Nah, ini sudah enak ya teman-teman karena ternyata jaraknya sudah dalam meter. Lalu kita lanjutkan ditanya. Yang ditanya berarti adalah medan listrik, yaitu lambangnya E. Maka tinggal dijawab. Maka kita pakai persamaan yang pertama. E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Sampai sini oke ya teman-teman. Lalu kita masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2. Nah, karena sudah dalam kolom tidak perlu kita ubah lagi. Lalu per 3 pangkat 2. Karena sudah dalam meter kita tidak perlu ganti lagi juga ya. Nah, ini berarti jadinya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2 per 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, sampai sini mudah ya. Maka bisa kita coretkan ya, yaitu 9 dengan 9-nya bisa kita coret. Maka hanya menyisakan 2 kali 10 pangkat 9. Oke, jika sudah sampai sini teman-teman harus menuliskan satuannya, yaitu N per C. Mudah ya? Ayo kita bahas contoh soal yang kedua. Sebuah muatan listrik A sebesar 5 nanocoulomb mendapat gaya sebesar 30 Newton dari muatan yang lain. Besar medan listrik yang dialami oleh muatan A adalah, nah dari sini kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahuinya ini adalah Q kecil teman-teman, bukan Q besar. Q kecil 5 nanocoulomb. Jadi, salah satu ciri membedakan Q besar dan Q kecil adalah satuannya. Kalau Q besar itu biasanya satuannya sudah dalam kolom, sedangkan Q kecil satuannya belum dalam kolom. Oke, 5 nanocoulomb itu nilainya setara dengan 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Karena kan harus dalam kolom ya, jadi kita ubah dulu ke dalam kolom. Berikutnya yang diketahui adalah gayanya F sebesar 30 Newton. Oke. Lalu yang ditanya adalah kuat medan listriknya, berarti lambangnya adalah E ya. Nah, berarti setelah ini baru kita jawab. Dari sini teman-teman tahu dong ya kita harus pakai persamaan yang mana? Persamaan yang kedua. Nah, berarti E sama dengan F besar per Q kecil. Gitu ya. Tinggal dimasukkan nilainya. F-nya berapa? 30. Per Q kecilnya berapa? 5 kali 10 pangkat min 9. Jangan pusing dulu ya teman-teman, mentang-mentang ada pangkat min 9-nya. Di sini cara menyelesaikannya gampang banget. Tinggal 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 itu berapa teman-teman? 6. Lalu apa yang dilakukan dengan 10 pangkat min 9-nya? 10 pangkat min 9-nya tinggal kita naikkan ke atas. Jadinya 10 pangkat minnya menghilang. Jadi 10 pangkat 9 Newton per coulomb, N per C. Oke, kayak gitu aja. Gampang kan?